Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Asyar-Utomo, NIM 208200052. Di sini saya akan melaporkan sedikit tentang laporan pengelolaan kelas untuk SMP ataupun MTS kelas 8 kurikulum 2013 semester 1. Laporan pengelolaan kelas kegiatan administrasi. Yang pertama adalah perencanaan program tahunan tahun 2020-2021. Materi pelajaran IPS yang terdapat di Satuan Pendidikan SMPN 1 Geger Madiun. Kompetensi inti atau KI 1, menghargai dan menghayati agama yang dianutnya. KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3, memahami dan menerapkan pengetahuan, entah itu pengetahuan faktual ataupun konseptual dan prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang KI 4, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang ataupun teori. Nah, kalau tadi program tahunan, kalau sekarang adalah program semester. Jadi di rangkaian ini ada 3. Yang pertama adalah program tahunan, yang kedua adalah program semesteran, dan yang ketiga adalah program harian. Itu adalah bagian-bagian programnya. Dan program langsung lanjut ke program harian. Program harian contoh misal nomor 1, waktu, terus sasaran kegiatan, materi kegiatan, dan keterangan. Contoh misal seperti pukul 6.45 sampai 07.00 kegiatan sasaran kegiatan adalah guru mata pelajaran. Materi kegiatan meningkatkan prestasi belajar dan kerohanian peserta didik, berkaitan program sekolah seperti memulai pelajaran dengan berdoa dan membaca Al-Quran. Nah, di sini dapat diketahui ketika pukul 06.45 sampai 07.00 itu guru mata pelajaran yang mengampu pelajaran di kelas tersebut harus menekankan yang namanya berdoa terlebih dahulu, entah itu membaca ayat-ayat suci Al-Quran ataupun membaca Asmaul Husna dan lain sebagainya. Keterangan untuk apa? Untuk di briefing pagi harinya, juga untuk mempersemangat ataupun menyemangati agar si siswa ataupun siswi tadi tidak bosan dalam kegiatan belajar mengajar nantinya. Terus yang kedua adalah program pengorganisasian kelas. Jadi di tingkatan kelas nanti tidak hanya semuanya, mungkin semuanya rata ketika belajar mengajar, kan, tapi ketika di luar jam belajar mengajar harus ada yang namanya penanggung jawab kelas, yaitu yang bernama ketua kelas dan wali kelas. Ketua kelas harus berkontribusi mendidik ataupun mengayomi seluruh peserta ataupun seluruh kelas, seluruh mahasiswa ataupun siswi di kelas tersebut. Nantinya yang akan dibenturkan dengan wali kelasnya ketika di situ dihadapkan di suatu masalah. Jadi ketua kelas ini harus meminta solusi kepada wali kelasnya tersebut. Itu gunanya pengorganisasian kelas. Nah, di pengorganisasian kelas itu ada yang namanya wali kelas, ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara,
keamanan, kebersihan, dan lain sebagainya. Tugas organisasi kelasnya jelas. Yang pertama, ketua kelas mengkoordinir tugas siswa dan memimpin kelas. Itu tugas ketua kelas. Wakil ketua kelas membantu ketua kelas dalam menjalankan tugas dan menggantikan tugas ketua apabila tidak masuk sekolah. Jadi ketua di sini mendapatkan wewenang penuh untuk mengatur seluruh kelas tersebut. Yang ketiga, sekretaris mengarsipkan surat izin dan mengisi jurnal kelas. Bendahara mencatat dan mengatur transaksi keuangan dalam kelas. Keamanan menjaga barang di kelas supaya tetap aman. Kenyamanan memperhatikan sarana prasarana di kelas. Kebersihan menjaga kebersihan kelas, dan lain sebagainya. Jadwal piket. Nah, jadwal piket ini harus ada di situ. Contoh misal ketika Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Di situ ada 6 hari yang bagaimana di situ ada siswa-siswinya. Terus kemudian pembagian bersih-bersih kelas itu disamaratakan dengan menggunakan jadwal piket tersebut. Begitu juga jadwal pelajaran. Jadwal piket di sini contoh semisal Senin, Fauzan, Siva, Dani, Dia, Fahri. Ada 5 orang di sini yang menjalankan piket. Nah, kelima orang di sini ketika hari Senin sudah harusnya menjalankan tugas piket ya. Harus menjalankan tugas piket ya dengan koordinasi ataupun dengan arahan atau pengawasan dari ketua kelasnya tadi. Begitu juga hari-hari selanjutnya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu. Jadwal pelajaran juga seperti itu. Contoh jadwal pelajaran Senin, matematika, PPKN, matematika, PAI, IPA. Terus contoh semisal seperti ini. Jadwal pelajaran 07.0 sampai 08.15 matematika. Terus 08.15 sampai 09.00 PPKN. Terus kemudian istirahat. Mulai lagi pembelajaran 09.45 sampai 10.45 itu mata pelajaran matematika, 10.45 sampai 11.30 pelajaran IPA. Kemudian istirahat lagi. Kemudian mulai lagi 12.30 sampai jam 2 PAI mata pelajarannya. Terus kemudian jam 2, setelah jam 2 pulang. Itu kalau menurut saya ini lebih ke hari fullnya sih kalau menurut saya. Terus kemudian yang kelima, komunikasi kelas. Komunikasi kelas ada 2, yang pertama komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal seperti rapat kelas, rapat pengurus kelas beserta wali kelas, diskusi kelas, rapat antara komite dengan wali murid, pengambilan rapot. Itu komunikasi formal. Ada komunikasi informal. Komunikasi informal seperti komunikasi antar anggota kelas. Antar anggota kelas itu yang namanya komunikasi informal. Yang keenam ada kontrol kelas, tata tertib untuk siswa. Nah, ketika tata tertib siswa ini harus ada. Mengapa? Karena di situ siswa tidak hanya semena-mena. Contoh misal masuk dia datang masuk belum ada tata tertib, dia masuk jam 8. Seharusnya dia berangkat pukul 7 dia sudah harus di kelas ataupun sudah berada di sekolahan. Nah, ketika belum ada tata tertib untuk siswa ini, kemudian si siswa ini semena-mena berangkat jam 8, jam 9, jam 10, kemudian dia telat. Nah, cara penerapannya adalah tata tertib ini digunakan untuk siswa. Kembali lagi di ketua kelasnya tadi. Ketua kelasnya tadi harus mengkoordinir semuanya melalui kontrol kelas ini, tata tertib. Contoh semisal tadi harus datang 07.00 tepat waktu. Nah, kalau tidak tepat waktu berarti harus dihukum, disuruh berdoa di luar ataupun disuruh yang nyapu halaman atau yang lainnya. Itu fungsinya tata tertib untuk siswa. Di sini ada tata tertib seperti datang tepat waktu sebelum jam 7.00, memakai atribut lengkap dan seragam sesuai hari, memakai sepatu hitam boleh bertali, bagi siswa laki tidak boleh menyemir dan mengucir rambut, dan lain sebagainya.
Itu tata tertib untuk guru, untuk siswa. Ada juga tata tertib untuk guru. Nah, ini yang pertama, guru pun juga harus ada tata tertibnya. Siswa ada tata tertibnya, guru pun juga harus ada tata tertibnya. Guru juga harus didisiplin. Wajib, yang pertama di sini wajib datang 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Jadi sebelum jam pelajaran dimulai 15 menitnya, guru sudah harus berada di tempat tersebut untuk mengantisipasi agar tidak molor nanti kegiatan belajar mengajarnya. Yang kedua, memasuki kelas tepat waktu 07.00 dan mengikuti doa seperti serta kegiatan pembiasaan. Dilarang bermain HP saat menerangkan pelajaran. Guru tidak boleh mainan HP ketika di situ sedang mengajar dan lain sebagainya. Kegiatan operasional seperti absensi kehadiran. Nah, ini biasanya ada tugas sekretaris. Tugasnya mengkoordinir ataupun mengantisipasi mengambil alih absensi kehadiran ini. Terus yang kedua, perbekalan kelas sarana prasarana, papan tulis. Ini tugasnya si perlengkapan ataupun kenyamanan, ketertiban, keindahan, kenyamanan ini. Terus selanjutnya ada kegiatan keuangan kelas. Ini menyangkut bendahara, dana dari kepala sekolah untuk tiap kelas ataupun dana kas bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai seterusnya. Itu kegiatan keuangan kelas yang biasanya dihandle oleh bendahara. Terus yang keempat, humas di lingkungan sekolah. Secara internal, guru memberikan pembelajaran kepada murid, memberikan tugas, mengajari murid supaya cerdas serta mengajarkan etika sopan santun. Itu secara internal. Secara eksternal, membuat WhatsApp grup yang berisi wali murid untuk mengkoordinir anaknya dan untuk memberikan informasi, mengadakan pertemuan setiap 3 bulan sekali. Nah, secara internal, guru memberikan langsung materi pembelajaran ataupun materi-materi ataupun teori itu secara internal. Kemudian secara eksternal, di dalamnya tadi memberikan tugas secara langsung. Kemudian di eksternalnya, di luarnya, beliau membuat grup WhatsApp. Contoh misalnya membuat grup WhatsApp, terus kemudian di situ ada wali muridnya. Nah, ketika dibuatkan grup WhatsApp itu, wali muridnya otomatis mengetahui apa saja kegiatan yang anaknya lakukan di sekolah tersebut. Terus ada lagi wali kelas, terus mendesain ruangan kelas agar lingkungan kelas itu nyaman, penataan bangku juga nyaman. Terus yang selanjutnya penataan kebersihan dan keindahan kelas. Penataan kebersihan, pemanjangan lukisan, pemasangan hasil karya murid, penyediaan papan dan untuk hasil karya murid. Itu memberikan nilai tersendiri untuk si murid. Contoh misal ketika si murid itu membuat karya sendiri, terus kemudian dipajang ataupun dipaparkan di kelas itu sendiri, itu membuat ataupun menambah semangat untuk si siswa ataupun siswi yang membuat karya tersebut. Terus yang selanjutnya, pemberian aromaterapi. Gunanya atau fungsinya di sini untuk kelas tersebut tidak ataupun masih nyaman agar tidak bau. Kalau contoh misal ketika pagi masih freshnya hari, kemudian siangnya sudah bau kasur dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya, pengaturan tanaman dan tumbuhan. Difungsikan di sini adalah petugas yang biasanya Pak Tani Kebun biasanya di sekolahan itu biasanya menyiram dan memupuk tanaman-tanaman yang ada di sekolah tersebut agar asri ataupun terlihat sangat nyaman ketika digunakan untuk berinteraksi di daerah-daerah tersebut. Terus di sini ada materi IPS kelas 8,
Interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN, letak astronomi dan geografi ASEAN, negara-negara ASEAN, interaksi antar negara ASEAN, pengaruh perubahan dan interaksi antara negara-negara di ASEAN, dan sudah itu saja. Mungkin dari saya itu, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.